rangkaian truk yang tengah itu menyangkut di rel. Kemudian truk tersebut mau maju dan mundur tidak bisa. Kronologisnya ya seperti ini. Dari awal kita mendapatkan informasi dari pos PJL Ajas Moro terkait kedatangan KA yang melintas, yaitu 112 KA Berantas dari Jakarta sampai tujuan ke Surabaya. Kemudian kita mendapatkan informasi sekitar pukul 19.03 Jadi kita langsung mengambil informasi tersebut. Kemudian saya sebagai petugas langsung membunyikan sirine. Jadi untuk ketika KA mau melintas itu yang pertama kali bunyi adalah sirine. Sirine bunyi, kemudian jeda beberapa detik ataupun beberapa menit, itu kemudian pintu melengkapi, menyusul dengan sirine tersebut. Setelah sirine kita nyalakan, di truk ini melintas, masuk kepalanya, kemudian disusul dengan pintu ini berjalan menutup. Ketika pintu ini berjalan menutup, saya mengetahui bahwa kepala truk ini sudah masuk. Otomatis saya mengerem pintu tersebut. Agar supaya apa? Kalau saya lepas pintu tersebut, pintu saya akan roboh dan patah. Kemudian saya tahan sampai truk tersebut berbunyi grek, bahwa rangkaian truk yang tengah itu menyangkut di rel. Kemudian truk tersebut mau maju dan mundur tidak bisa. Akhirnya dia usaha untuk 2 kali 3 kali maju mundur tidak bisa. Kemudian saya inisiatif langsung mengambil keputusan, ambil semboyan 3 untuk memberitahukan kepada kereta api bahwa di perlintasan 06 Madukoro ada truk yang mogok di tengah rel. Itu sesuai dengan SOP kita. Jadi seperti itu. Kemudian saya keluar, saya lari kurang lebih 200-300 meter menyusul KA yang mau melintas ke arah KA yang datang. Kemudian saya memberikan simbol dengan isyarat lampu dan bendera. Kemudian setelah itu masinis sempat untuk menghentikan ataupun mengurangi kilometer ataupun kecepatan. Di kilometer kurang lebih kilometer 7 dia sudah mengurangi kecepatan. Jadi dia sempat merespon. Si masinis sempat merespon apa yang saya sampaikan kepada dia. Kemudian mengurangi kecepatan tersebut. Akhirnya sampai di kilometer 7+1 bisa berkurang, namun tetap tidak bisa sampai. Akhirnya terjadilah benturan di antara tertemper truk tersebut menempel KA 112 Berantas tujuan dari stasiun Pasar Senen menuju ke Surabaya. Setelah itu masinis terlihat kemungkinan sambil mengamankan diri, dia konfirmasi kepada saya menutup jendela dan bertahan di dalam kabin. Kemudian setelah terjadinya ledakan dan meletus, ada korban jiwa. Dikarenakan apa? Banyak penumpang-penumpang yang berteriak kebakaran tersebut. Kemudian ada penumpang yang berhamburan keluar, 1-2 orang ada yang cedera, namun tidak ada korban jiwa. Untuk supir truknya itu apakah dia sempat ikut membantu menghentikan atau tidak? Apakah dia lari? Siap.
Untuk supir truk, ketika saya setelah memberikan semboyan 3 kepada kereta api dan masinis, terlihat dari kejauhan sopir truk keluar dari kabinnya untuk memberikan tanda kepada kereta api dengan lambaian tangan. Habis itu kereta api mendekat, kemudian terjadi benturan. Sebelum terjadi benturan, dia lari ke arah utara. Kabur ke arah utara. Ya, kabur ke arah utara dengan, kalau tidak salah, dengan kernetnya juga. Berarti truknya itu menerobos ya, Mas? Betul. Setelah saya bunyikan sirine 1 atau 2 menit, kemudian truk masuk kepalanya, kemudian palang pintu saya menyusul menutup, tapi saya tahan karena kan tadi kepala truknya udah masuk, hampir setengah badan, kemudian ekornya masuk, kemudian ekornya itu menyangkut di atas rel. Grek, habis itu kemudian dia tidak bisa lagi bergerak, otomatis posisi ban truk yang bagian belakang ini mengambang. Mau dia usaha maju mundur pun tidak bisa. Hampir 2-3 kali dia mau berusaha untuk melepaskan diri, itulah. Kemudian saya lari memberikan semboyan 3, terjadilah kebakaran. Berarti Palang pintu kereta api bukanlah alat bantu utama, melainkan hanya alat bantu. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.